Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Saudara, Natal adalah keajaiban yang paling ajaib yang pernah ada di muka bumi ini. Amin. Kenapa saudaraku? Karena Natal berbicara tentang kasih yang mencari setiap manusia. Coba perhatikan setiap agama-agama di dunia, saudara. Semua konsep agama di dunia itu adalah manusia mencari Allah. Mereka mencoba menemukan Allah, mencari Allah lewat kekayaan mereka, lewat prestasi hebat mereka, lewat apapun yang mereka bisa lakukan. Mereka mencoba mencari dan menemukan Tuhan lewat amal perbuatan baik mereka. Tetapi sesungguhnya itu semua gagal. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai standar Tuhan, bahkan lewat kesalehan hidup dan amal perbuatan baik. Itu sebabnya Natal berbicara tentang sesuatu yang jauh melampaui agama Kristen. Karena sesungguhnya Kristen bukan agama. Tapi Kristen berbicara tentang kehidupan ilahi dari Yesus yang dibagikan buat kita anak-anaknya. Kasihnya adalah kasih yang mencari. Natal pertama kali bukan 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Tapi Natal pertama kali sudah ada sejak ribuan tahun yang lampau di dalam Taman Eden. Saudara. Di Taman Eden Tuhan mencipta manusia. Lalu manusia dengan kesadaran dan free will-nya memilih untuk berdosa. Dan mereka tahu mereka telanjang. Lalu mereka mencoba menutupi ketelanjangan mereka dengan cara dan usaha mereka sendiri. Mereka buat pakaian dari daun-daun pohon. Tapi Tuhan gak berkenan. Kalau saudara baca di dalam kitab, di dalam Taman Eden, saudara, Tuhan mencari manusia. Manusia berontak, manusia memilih berdosa. Tapi kasih Tuhan itu kasih yang mencari. Di dalam Taman Eden dia berseru, di mana engkau? Adam, Hawa, manusia, di manakah engkau? Lalu Tuhan membuatkan pakaian untuk menutupi ketelanjangan manusia. Dia menyembelih seekor binatang dan dengan kulit binatang yang masih basah dengan darah. Dia buatkan pakaian untuk menutupi ketelanjangan manusia. Saudara, itulah Natal yang pertama kali ada di muka bumi, yaitu di dalam Taman Eden. Tuhan datang untuk mencari manusia. Kasihnya adalah kasih yang mencari. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua. Tentang berita Natal kepada para gembala. Lukas pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudaraku, Natal adalah kasih yang mencari. Keajaiban yang paling ajaib di muka bumi. Dan kasih yang mencari, saudara, itu adalah kasih yang multidimensi. Dimensi yang pertama, saudara, kasih yang mencari, kasih yang menemukan manusia, itu adalah kasih one way, kasih satu arah. Manusia mencoba membangun hubungan dengan kasih dua arah. Tapi Tuhan membangun hubungan dengan manusia dengan kasih satu arah.
Seperti apapun saudara, engkau tidak akan pernah bisa mencegah kasih satu arah itu mencari dan menemukan hidupmu, saudara. Orang yang sekarang sedang khotbah di depan saudara adalah orang yang dulu membenci Tuhan Yesus. Yang mengacungkan tangan, mengepal dan menghujat Tuhan. Kalau hari ini saya bisa menjadi pemberita dari kabar baik, sesungguhnya itu bukan karena saya, tapi karena Dia. Kasihnya adalah kasih yang mencari saya, yang menemukan saya. Tepat pada saat tangan saya teracung mengepal kepada Dia. Tepat pada saat mulut saya menghujat Dia. Kasihnya menemukan, menangkap saya. Di antara 5 bersaudara laki semua. Saya punya 2 kakak, 2 adik, saudara. Yang pertama kali jadi Kristen, terima Yesus di keluarga saya adalah adik saya. Dan saya sangat marah dia jadi Kristen. Lalu saya tantang dia dengan berkata, kamu pilih Yesusmu itu atau pilih hubungan kita sebagai kakak beradik. Kalau kamu pilih Yesusmu, kamu tidak usah jadi adik saya lagi. Adik saya enggak balas dengan kata-kata yang keras juga. Tapi dia membalas saya dengan lututnya. Dia berdoa, 2 tahun kemudian kasih yang mencari itu saudaraku menemukan saya. Menjangkau saya, menyelamatkan saya. Sekarang saya di antara 5 bersaudara, laki semua ini saudaraku. Saya satu-satunya yang jadi pendeta. Puji Tuhan, dari penghujat menjadi pemberita. Dari penganiaya menjadi pemberita bagi kabar baik itu. Semuanya apa? Karena kasih satu arah. Kasih one way. Seperti apapun engkau, kasih Tuhan akan tetap menemukan saudara. Mencarimu sampai ketemu, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin. Di sebuah desa di Brasil, hiduplah seorang single mother dengan anak perempuan satu-satunya. Dia begitu mengasihi anak perempuannya yang bernama Christina. Ibu single ini namanya Maria. Dan dia membesarkan dengan kasih sayang di desa kecil itu. Dan ketika Christina anaknya bertumbuh dewasa, remaja, pemudi, berkali-kali menyatakan kepada ibunya, mamahnya Maria, dia ingin pergi ke kota besar. Dia ingin mencapai kesuksesan di kota besar. Tapi Maria berkali-kali berkata, jangan nak. Kalau kamu tidak tahu betapa kejamnya kota besar itu. Karena banyak gadis-gadis muda yang pergi ke kota besar itu. Akhirnya tidak bisa menemukan keberhasilan, kesuksesan, pekerjaan yang baik. Mereka hidup dengan menjajakan tubuh mereka sebagai pelacur. Maria tahu ada bahaya besar yang mengancam anaknya jika anaknya pergi ke kota besar ini. Karena cara termudah buat anak muda di tempat itu saudaraku, yang mengalami kesulitan dalam perjuangan hidup di kota besar, langkah yang paling gampang adalah jadi pelacur. Tapi satu hari, Maria kaget kenapa? Karena di kamarnya dia tidak menemukan anaknya Christina. Dan ada sepucuk surat pendek yang berkata, maafkan saya ibu, saya pergi ke kota besar. Saya mau kejar cita-cita dan keberhasilan saya. Maria saudara, segera dia bawa pakaian saudara. Lalu dia berangkat pergi menuju ke kota besar, dia cari anaknya. Tapi sebelum dia berangkat dengan naik bus, dia pergi ke studio foto. Lalu dia foto dirinya dan dia cetak close up pas foto sebanyak-banyaknya dari uang yang dia bawa. Dan di kota besar dia tahu tidak mungkin dia bisa menemukan Christina ini. Karena itu seperti menemukan jarum di tengah jerami. Jadi di tempat-tempat umum, di depan hotel-hotel, di depan klub malam, dia tempelkan fotonya. Di tempat-tempat toilet umum, dia tempelkan.
Semua tempat yang dia pikirkan itu akan bisa dilihat oleh Christina. Dia tempelkan fotonya. Sampai pas foto itu habis, dia terpaksa harus pulang, saudaraku, ke desanya. Beberapa bulan kemudian, Christina yang masih muda, seperti yang sudah diduga oleh ibunya Maria, dia tidak sanggup menghadapi keras perjuangan di kota besar, dan dia terpaksa hanya bisa dapatkan uang untuk makan dari menjajakan tubuhnya menjadi pelacur. Dan satu hari dia keluar dari klub malam dalam kondisi setengah mabuk. Dia keluar dan tiba-tiba di depan klub itu, di salah satu tempat, sudut tempat, dia menemukan ada foto. Dan ini adalah foto wanita yang sangat dia kenal. Ini foto ibunya Maria. Dia kaget, saudaraku. Dia ambil foto ini. Dan dia lihat belakangnya foto. Di situ ada tulisan pendek berkata, apapun yang terjadi atas hidupmu nak, pulang. Pulang. Dan saat itu juga Christina mengambil keputusan untuk pulang. Dan bertemu dengan kasih yang sejati dari ibunya. Saudara, apapun keadaanmu, kasihnya itu kasih yang mencari. Natal berbicara, engkau tidak bisa sembunyi dari kasihnya yang akan menemukanmu dan mencarimu. Dimensi yang kedua, kasih yang mencari dari surga itu. Natal, saudara, itu berbicara tentang kehilangan yang luar biasa. Kasih yang mencari itu pasti kasih yang melepaskan yang terbaik. Dalam sejarah kerajaan Inggris, yang sampai hari ini tetap bertahan. Sama seperti kota saya, kota Yogyakarta di Indonesia. Satu-satunya kota yang punya raja, saudara. Ya, kerajaan masih dipelihara sampai hari ini. Kerajaan Inggris sama. Pemerintahan boleh berganti, tapi kerajaan ini tetap eksis. Beberapa tahun yang lampau, seorang raja yang memerintah kerajaan Inggris. Namanya adalah Raja Edward ke-8. Dia adalah raja yang memerintah kerajaan, saudaraku, Inggris dalam waktu yang paling singkat dalam sejarah kerajaan Inggris. Entah yang memimpin raja, entah yang memimpin ratu, dia yang paling singkat. Usia dia memimpin kerajaannya, saudaraku, itu kira-kira hanya 11 bulan. Tidak sampai 1 tahun, saudaraku. Dia memerintah bulan Januari, dia turun tahta bulan Desember, saudara. Kenapa? Kenapa dia menyerahkan tahta itu? Kenapa dia hanya 11 bulan memerintah? Karena Edward ke-8 jatuh cinta dengan seorang wanita biasa. Rakyat jelata. Dan kalau dia mengambil keputusan menikahi wanita ini, dia tidak bisa jadi raja lagi. Konsekuensi yang harus diambil, dia turun tahta. Dan betul, setelah 11 tahun dia memerintah, dia tidak tabrak aturan kerajaan, tapi dia serahkan tahta kerajaannya kepada adiknya yang akhirnya menjadi Raja George ke-6. Apa yang dia lakukan dengan dia turun tahta, saudara? Dari seorang raja menjadi seseorang yang biasa. Karena ada seorang wanita yang bagi dia melampaui tahta kerajaan. Jauh lebih berharga, lebih bernilai daripada tahta kerajaannya, saudaraku. Dan Raja Edward menikahi wanita sederhana ini. Orang biasa, saudaraku. Dengan risiko dia tidak lagi menyandang gelar seorang raja. Yesus tinggalkan tahtanya di surga.
Mengosongkan dirinya, saudaraku. Untuk apa? Karena engkau lebih berharga dari yang tahta yang dia tinggalkan. Kasihnya adalah kasih yang mencari. Itu artinya melepaskan yang terbaik, saudara, dari hidupnya. Yang ketiga, kasih yang mencari, saudara, adalah kasih yang sangat personal. Kasih yang pribadi, saudara. Baca ulang di Lukas pasal 2 tadi, ayat 11. Hari ini telah lahir bagi siapa? Bagimu juru selamat. Bukan bagi yang lain. Tapi hari ini telah lahir bagimu. Coba tunjuk kiri kananmu. Hari ini telah lahir bagimu. Natal itu personal. Kasih yang mencari itu sangat pribadi. Dia berbicara tentang orang per orang. Dia berbicara tentang jiwa ke jiwa. Dia berbicara tentang saudara satu dengan yang lain. Natal itu personal. Itu sebabnya engkau boleh merayakan bersama-sama seperti hari ini. Celebration. Tapi tahukah engkau bahwa di ruang kamarmu malam ini, rayakan Natal secara personal dengan Tuhan. Karena kasih yang mencari itu adalah kasih yang sangat bersifat pribadi. Private, personal sekali, saudaraku. Kasihnya datang untuk mencari. Seandainya di dunia ini, tidak ada satu orang pun berdosa. Hanya satu orang saja yang berdosa, Stefanus Suyono. Dengar baik-baik apa yang saya mau katakan. Yesus akan tetap turun tahta, mengosongkan dirinya dan meninggalkan surga untuk mati, lahir dan mati bagi satu orang ini. Yesus lahir buat saudara. Dia mati buat saudara. Sangat pribadi untukmu, saudara. Satu kali saya melayani sebuah retreat gereja. Setelah itu saya altar call. Semua maju. Ketika saya angkat tangan mau berdoa untuk orang persis di depan saya, Roh Kudus cegah saya. Roh Kudus gerakkan saya untuk melangkah ke sebelah kanan. Lalu untuk mendoakan orang pertama. Dan orang pertama yang Roh Kudus tunjukkan untuk saya doakan adalah seorang gadis. Usianya kira-kira 30 tahun. Waktu saya tumpang tangan berdoa, tiba-tiba ada nubuatan keluar dari mulut saya. Engkau hancur oleh masa lalumu, tapi hari ini Tuhan mau memerdekakan engkau dari masa lalumu itu. Waktu saya berkata masa lalumu, saudara, dia teriak histeris nangis. Jerit sekenceng-kencengnya, saudaraku. Sampai sebelah kiri kanannya kaget semua. Saya tunggu sampai tangisnya mereda. Lalu saya berkata, Tuhan mau bebaskan kamu dari masa lalumu. Ceritakan kepada saya apa yang terjadi dengan masa lalumu. Lalu dia cerita. Dulu dia adalah guru sekolah minggu. Cinta Tuhan, cinta anak-anak, cinta pelayanan, saudaraku. Luar biasa. Dan anak-anak yang dia layani, saudaraku, itu begitu mencintai dia. Tapi satu hari dia tinggalkan pelayanan. Dia tinggalkan anak-anak. Dia tinggalkan gereja. Dia tidak mau lagi bersentuhan dengan yang namanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia jatuh cinta dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki yang dia jatuh cinta itu umurnya lebih pantas jadi papahnya. Dan laki-laki tua itu sudah punya istri dan anak. Anak dari pria tua itu seumuran dengan dia, bahkan lebih tua sedikit. Tapi jatuh cinta. Dia dipanggil pemimpin gereja, dinasihati, enggak bisa. Teman-temannya berkata, kamu harus putus hubungan. Karena kamu akan menghancurkan keluarga pria ini. Dia sudah punya istri dan anak-anak, tapi dia enggak peduli.
Orang itu bukan orang Kristen, punya istri, punya anak-anak. Dia tabrak itu semuanya. Kenapa? Jatuh cinta. Memang di mana-mana cinta selalu membuat jatuh, nggak pernah naik. Betul nggak? Makanya namanya jatuh cinta. Hanya kasih Natal, kasih yang mencari yang membuat saudara dan saya naik. Amin. Tapi cinta manusia membuat kita jatuh. Orang tuanya marah besar. Orang tuanya berkata, kalau kamu lanjutkan hubungan dengan pria tua itu, kamu keluar dari rumah ini dan tidak usah jadi anak kami lagi, kami anggap anak kami mati. Orang tuanya mengancam memutuskan hubungan orang tua dan anak. Tapi lagi-lagi gadis muda ini tetap melanjutkan hubungannya dengan laki-laki tua itu. Mengapa? Karena jatuh cinta, saudaraku. Beberapa tahun dia hidup bersama dengan pria tua itu, saudara. Tanpa ikatan pernikahan. 7-Eleven, kumpul kebo. Coba saudara bayangkan betapa jahatnya manusia. Yang kumpul manusia, yang disalahin kebo, saudaraku. Iya. Untung mereka hidup bertahun-tahun kumpul kebo, belum keluar gudelnya. Tahu gudel? Gudel itu anak kebo, saudaraku. Orang New York nggak tahu pasti. Gudel. Ya. Setelah beberapa tahun hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, tiba-tiba satu hari, pria tua bangka, nggak tahu diri itu, pergi meninggalkan dia. Kemana? Mencari wanita yang lebih muda. Karena pria tua bangka nggak tahu diri ini, saudaraku, penggemar daun muda. Ketika dia ditinggalkan begitu saja, waduh, kayak layangan putus. Limbung gak karuan, depresi, stres berat. Semua udah diserahkan, kehormatannya diserahkan, masa depannya diserahkan. Bahkan hubungannya dengan orang tuanya rusak, itu pun juga semua diberikan untuk pria tua ini. Tapi tiba-tiba dia ditinggalkan, saudaraku. Dia putus asa, frustrasi, hidup dalam kondisi depresi. Sampai satu hari dia putuskan, dia datang hari Minggu di sebuah kebaktian di gereja. Sepanjang dia duduk dengar pujian penyembah nangis terus. Dengar khotbah nangis. Lalu ketika pembicara berkata, siapa yang mau didoakan maju ke depan. Dia perlahan-lahan berdiri dari tempat duduk. Tapi waktu dia mau melangkah meninggalkan kursi untuk maju di depan didoakan. Ada suara di hatinya berkata begini. Kamu sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Kamu jatuh begitu dalam. Kamu enggak pantas bagi Bapa di surga. Dia duduk kembali dengan terus menangis. Aku enggak layak. Aku enggak layak. Aku enggak layak. Dia sudah minta ampun berkali-kali. Tapi iblis terus menggocoh dia dengan rasa bersalah. Rasa tidak pantas dan tidak layak di hadapan Tuhan. Minggu depan dia datang lagi. Kembali ketika dia mau berdiri untuk maju ke depan didoakan. Kembali dia merasa, aku enggak layak. Enggak pantas. Dia enggak jadi lagi. Dia mengakhiri ceritanya dengan pertanyaan. Kak, betul. Apakah betul bahwa saya sudah enggak layak di hadapan Bapa surga? Saya marah. Saya marah dengan tipu daya iblis atas hidup gadis ini. Saya bukakan ayat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosamu, Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni engkau dari segala dosamu dan dia akan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Ini firman. Kamu selama ini dibohongi oleh iblis.
Saya pimpin kamu minta ampun sama Tuhan. Dan kamu harus percaya dengan iman. Kamu layak diterima kembali oleh Bapa di surga. Saya doakan dia minta ampun. Dan di ujung doa itu saya berkata, terima kasih Bapak, engkau sudah terima dia kembali. Amin. Begitu amin, saudaraku. Dia loncat-loncat, dia enggak peduli sekitarnya, saudara. Dia teriak-teriak berkata, puji Tuhan, Bapak terima saya kembali, saya layak, saya pantas, saya jadi anak Bapak. Hari itu dia dimerdekakan, saudaraku. Tahukah engkau bahwa kasih yang mencari, itu kasih yang pribadi, saudara. Ya. Waktu saya masih mahasiswa dan melayani persekutuan mahasiswa, saya punya teman pengurus persekutuan, saudara. Cinta Tuhan, seorang wanita. Dia melayani Tuhan, dia guru sekolah minggu, dia juga melayani mahasiswa seperti saya. Tapi dia tuh satu hari dia bercerita kepada saya. Dulu dia enggak ngalami seperti itu. Dulu dia selalu mengalami hambatan dan di dalam kerohaniannya. Dia enggak pernah bisa breakthrough. Dia enggak pernah bisa ngalami terobosan. Kenapa? Nah dia cerita. Waktu dia masih kecil, dia rajin sekolah minggu. Tapi satu hari ketika dia sekolah minggu pulang dijemput tantenya, diantar pulang ke rumah. Di tengah perjalanan menuju ke rumahnya, mereka ngobrol, tantenya keceplosan ngomong. Ternyata dari apa yang disampaikan tantenya, saudaraku, ternyata pria berotoritas di rumah yang dia panggil dengan sebutan papi, itu ternyata bukan papi kandungnya. Dia kaget. Sebagai anak kecil dia bingung mau tanya ke siapa. Pertanyaan itu ada di dalam hatinya. Kenapa papi kandungku pergi? Kenapa papi kandungku menolak aku, enggak mau terima aku? Kenapa mami menikah lagi? Kenapa? Sejak itu dia pahit. Dia enggak bisa dekat lagi dengan papi maminya. Dia pahit dengan maminya kenapa menikah lagi. Papi tirinya orang yang sangat baik dan bertanggung jawab. Tapi dia enggak bisa dekat. Nyebut kata papi sudah enggak bisa. Bertahun-tahun tidak ada satupun kata yang dia bisa ucapkan dengan papinya. Misal dia makan rujak, dia tahu papi tirinya suka sekali rujak. Dia mau ngomong papi rujak ini enak sekali, enggak bisa keluar. Kenapa? Pahit. Dan pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawabnya. Dia berjanji dalam hati, satu hari aku harus ketemu dengan papi kandungku. Aku mau tanya kepada dia kenapa dia pergi meninggalkan aku. Dan betul, ketika dia berusia teenager, remaja, dia ketemu dengan papi kandungnya untuk pertama kali. Dia berharap ketika dia bertemu, dia akan bertemu dengan seorang papi. Dia akan dipeluk dengan pelukan seorang papi. Dan betul memang dia dipeluk. Dan papi kandungnya dengan menangis air mata, saudaraku, meminta maaf kepada dia. Maafkan papi, nak. Tapi sejak dia dipeluk oleh papi kandungnya bertemu untuk pertama kali, dia berjanji, dia enggak mau ketemu papinya untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena dia begitu kecewa. Semula dia berharap itu pelukan seorang papi. Tapi waktu dia dipeluk dengan air mata dan tangisan permintaan maaf, itu adalah pelukan orang asing. Gimana enggak orang asing, saudara? Sampai umur belasan tahun baru ketemu saat itu. Dan dia begitu kecewa, saudara. Sejak itu walaupun dia melayani di sekolah minggu, dia melayani Tuhan, dia enggak pernah mengalami terobosan dalam hidupnya. Satu hari, dia dibimbing oleh seorang wanita yang menjadi kakak pembinanya, saudara. Dan dia ceritakan kisah hidupnya ini kepada pembinanya. Lalu pembinanya berkata kepada dia, kamu tahu enggak apa yang Alkitab katakan tentang Bapa di surga? Tuhan itu papimu. Jadi mulai sekarang, kamu kalau berdoa,
kamu boleh panggil dia dengan sebutan papi. Sejak itu kalau dia berdoa, dia panggil Tuhan dengan sebutan papi. Papi di surga, terima kasih sepanjang hari ini engkau sudah sertai aku, jagai, lindungi. Aku mau bubuk papi, sampai ketemu besok papi. Besok pagi dia bangun tidur, terima kasih papi. Aku dijagai, diberi istirahat yang baik. Aku sekarang bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih papi, aku serahkan hidupku dalam penjagaan papi sepanjang hari ini. Dia panggil nama Tuhan dengan sebutan papi. Dan sejak dia panggil Tuhan dengan sebutan papi, pulih, sembuh. Luka di dalam hatinya, saudara, itu dibalut oleh kasih yang mencari dari Bapa Surgawi. Papi sejatinya, saudara. Dan itu membuat dia bisa ngampuni maminya. Lalu hubungannya dengan papi tirinya jadi mesra seperti anak perempuan yang dekat dengan papinya, saudara. Dan dia berkata kepada saya, sejak itu saya mengalami terobosan di dalam hubungan saya dengan Bapa di surga. Kenapa? Dia bukan orang asing. Dia bukan orang lain. Dia adalah papiku. Kasih yang mencari itu kasih yang pribadi. Personal. Dan itulah Natal. Dia hari ini telah lahir bagimu. Bukan bagi kita, bukan bagi mereka. Tapi hari ini telah lahir bagimu. Bagimu, bagimu, bagimu. Itu Natal, itu kasih yang mencari. Saya mau tutup dengan sebuah cerita nyata yang terjadi di Indonesia. Saudara ingat beberapa tahun yang lampau, ada perang agama di Indonesia Timur. Agama A membunuh dan membakar agama B, dibantai saudaraku dan saling balas. Di sebuah kampung Kristen, subuh-subuh dini hari, langit masih gelap, kampung itu diserbu. Lalu rumah itu semua dibakar di kampung itu. Dan orang-orangnya dibunuh, dipenggal. Waduh saudaraku, mereka yang ada di kampung itu saudaraku, kocar-kacir semua pada lari menyelamatkan diri. Saudara. Di sebuah keluarga, sepasang suami istri, demi menyelamatkan diri, mereka akhirnya terpisah. Saudara. Karena chaos, kacau luar biasa. Lari mereka menyelamatkan diri saudaraku. Karena musuh datang. Dengan pedang, dengan senjata tajam, dengan tombak, macam-macam. Saudara. Dan mereka bunuh orang seperti bunuh ayam. Suami istri ini lari menyelamatkan diri dan terpisah. Suaminya berhasil menyelamatkan diri. Tapi istrinya ketika mencoba lari, tertangkap oleh musuhnya. Lalu kemudian, sang istri itu disandera, dijadikan tawanan dari musuhnya. Dan yang sangat menyedihkan dan memiriskan hati, sang istri dijadikan budak seks berbulan-bulan oleh orang-orang para pembunuh dan pembantai ini. Tiap hari digilir, saudaraku, berapa banyak laki-laki. Udah gak kehitung, saudara. Betul-betul sangat bejat dan keji perbuatan mereka. Sampai akhirnya satu hari, wanita ini hamil. Mengandung, tapi gak tahu bapaknya yang mana. Karena yang memperkosa, itu semua orang laki-laki itu. Jumlahnya gak bisa terhitung. Dia mengandung. Dan oleh keajaiban Tuhan, satu hari dalam kondisi mengandung, wanita ini berhasil menyelamatkan diri. Dia lari.
Musuhnya lengah, dia lari dan selamat. Dia tahu suaminya pasti cari dia. Dia tulis surat, entah bagaimana surat itu sampai ke tangan suaminya. Suaminya di ibadah gereja membacakan isi surat itu. Dan dia berkata, Bapak Ibu sekalian, doakan supaya saya bisa menemukan istri saya dalam keadaan selamat. Isi surat itu berkata, jangan cari saya. Karena saya sudah sangat kotor dan tidak pantas buat kamu. Saya dijadikan budak seks oleh musuh-musuh pembantai pembunuh itu. Dan sekarang saya mengandung. Entah siapa bapak dari anak ini. Saya sudah enggak pantas buat kamu. Jangan cari saya lagi, jangan cari saya lagi. Suaminya bacakan isi surat itu sambil nangis, saudaraku, di depan jemaat. Dan dia berkata, saya akan cari istri saya. Saya enggak peduli apapun yang terjadi, apa yang terjadi dengan dia. Saya akan cari dia. Saya mengasihi dia. Saya akan cari dia. Doakan supaya saya bisa bertemu sama dia. Dan betul, suaminya terus cari informasi segala macam. Akhirnya bisa bertemu dengan istrinya. Tapi waktu dia datang mau peluk istrinya mundur berkata, jangan. Istrinya dengan air mata berkata, Jangan pegang saya kotor. Saya enggak pantas buat kamu. Kamu cari wanita lain untuk menikah lagi. Biar saya hidup sendiri. Tapi suaminya enggak peduli. Dia tetap datangi istrinya ini. Dia peluk sekencang-kencangnya. Dengan air mata dia berkata, kamu istriku. Jangan pergi lagi. Dan aku janji, aku gak akan tinggalkan kamu. Aku akan jaga dan lindungi kamu. Tapi istrinya berkata, kalau kamu masih bisa terima saya terima kasih. Tapi bagaimana dengan bayi ini? Kalau kamu lihat wajahnya, aku lihat wajahnya. Pasti kita akan teringat perbuatan bejat itu. Perkosaan yang keji itu. Suaminya berkata, dengarkan baik-baik apa yang saya mau katakan sama kamu. Jangan gugurkan bayi ini. Lahirkan. Saya janji, saya akan rawat dia, saya akan kasih dia seperti anak kandungku. Kalimat berikutnya, itu yang sangat menyentuh hati. Sang suami berkata, mari kita besarkan bersama-sama. Tunjukkan jalan Tuhan dan kasih Tuhan buat anak ini. Dan kalau dia dewasa nanti, kita jadikan dia misionaris. Untuk datang kepada para pembunuh dan pembantai itu. Mungkin saja salah satu adalah bapak kandungnya. Dia akan datang kepada mereka untuk menyatakan kasih Yesus. Mari kita didik dia jadi misionaris. Bukan untuk pergi ke pedalaman Afrika. Bukan untuk pergi ke desa-desa yang terpencil di Indonesia. Tapi untuk pergi ke daerah musuh yang dulu membantai dan membunuh dan memperkosa kamu. Kita jadikan dia sebagai cahaya. Kasih Tuhan bagi para pembunuh dan pembantai itu. Saudara, bukankah lewat dosa dan perbuatan kita ini adalah pembantai dan pembunuh di mata Tuhan. Kita layak untuk masuk neraka.
bagian kita kematian. Tapi Natal mencegah itu semuanya. Kasih yang mencari melampaui semua dosa dan kejahatan kita. Kasih yang ditunjukkan oleh sang suami ini melampaui kejahatan yang dilakukan oleh pembantai dan pembunuh itu. Dia bertekad, aku mau jadikan anakku ini sebagai misionaris terbaik. Bukan untuk pergi ke New York, Amerika. Tapi ke musuh-musuhnya. Biar di situ ada Natal. Kasih yang mencari para pembunuh itu. Kasih yang menemukan pembantai itu. Supaya mereka menerima kasih Tuhan Yesus. Itulah Natal. Kasih yang mencari. Kasih yang mengejar. Kasih yang menemukan saudara dan saya. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan, kami tidak mau sekedar celebration. Kami tidak mau sekedar kewajiban sebagai orang Kristen merayakan Natal. Karena Natal sesungguhnya bukan untuk dirayakan, tapi Natal untuk dialami. Natal untuk diterima. Kasih yang mencari itu. Bapa, temukan kami. Kasih-Mu sudah tidak akan mencari-cari lagi. Tapi temukan kami malam ini. Tangkap kami. Peluk kami. Yesus lahir datang sebagai misionaris atas kami, para pembunuh, pembantai dan pendosa ini. Terima kasih Tuhan. Jika ada kisah nyata dari kasih manusia yang begitu luar biasa, kasih yang mencari, mengampuni kepada para pembunuh dan pembantai itu, kasih-Mu melebihi itu semuanya. Jesus. Terima kasih. Mari ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Malam ini ada kasih yang tidak biasa. Kasih yang mencari dari surga. Kasih satu arah. Seperti apapun engkau, berapa kali pun kau jatuh, kasih itu tetap mencari dan menemukanmu. Alami Natal malam ini. Alami. Terima kasih. Ki baba baba baralama siki baba baralama. Kubi baba baralama syak. Suami istri, mungkin ada anak-anakmu, mari engkau berpegangan tangan berpelukan. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu, kasih yang mencari, menemukan kami sebagai keluarga yang diberkati, sebagai keluarga yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ajar kami suami mengasihi istri kami seperti Tuhan mengasihi kami. Ajar kami istri mengasihi suami kami seperti Tuhan mengasihi kami. Ajar kami orang tua mengasihi anak kami seperti Tuhan mengasihi kami. Demikian juga anak-anak kepada orang tua. Kasih yang mencari. Temukan kami malam ini Tuhan. Temukan kami saat ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hari ini telah lahir bagimu
Juru Selamat itu, Yesus Kristus Tuhan, Sang Mesias. Terima kasih Tuhan. Dulu yang kami buta, sekarang kami melihat. Kami yang hilang, kami sudah ditemukan. Oleh kasih Natal, kasih yang mencari itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan.